Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, bertabayunlah, cari kejelasan tentang berita itu. Jangan engkau ikut-ikutan menyebarkannya. Kenapa? Karena engkau akan menjadi orang yang menyesal. Karena engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Engkau membicarakan orang yang ternyata tidak melakukan apa yang dituduhkannya. Engkau ikut-ikutan menyebarkannya, engkau akan menyesal berhadapan dengan Bani Adam kelak di hadapan Allah. Hati-hati. Apalagi berkaitan dengan kehormatan manusia. Berita si fulan begini melakukan dosa, si fulan melakukan maksiat. Hati-hati ini. Ini namanya tuduhan qadzaf. Kalau ini benar, engkau menceritakannya ghibah, yang wajib engkau harus tutupi. Engkau nasihati empat mata. Kalau ini tidak benar, ini lebih besar dosanya, karena adalah buhtan, kedustaan atas nama saudaranya, tuduhan. Na'udzubillahi min dzalik. Engkau akan dituntut nanti kelak di yaumul qiyamah. Apalagi ketika yang dituduh adalah para duat, para dai yang membawa ilmu sunnah, yang menyebarkan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat, dilabeli dengan label-label yang jelek dan buruk, dicaci, dimaki, dituduh. Ini sangat mengerikan. Anda akan berhadapan dengan mereka dalam hak-hak Bani Adam. Yang kedua, Anda berarti menjauhkan umat dari dakwah yang diajarkannya. Hati-hati, hati-hati. Jaga lisan. Kadangkala lisan omongan, kadangkala lisan di medsos, tulisan postingan, hati-hati. Itu semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan latah. Ustadz fulan begini-begini, dihina-dihinakan, direndahkan, dicaci. La haula wala quwwata illa billah. Ini di satu sisi memecah belah. Ini di satu sisi perbuatan sombong, menghina orang. Ini di satu sisi qadzaf, menuduh. Di satu sisi ini adalah luar biasa mengerikannya itu. Berhamburan di grup-grup Telegram. Bahkan di umum, di Facebook keluar satu pernyataan yang mengerikan. Ustadz fulan harus tobat, atau ini menyimpang, atau itu. Waduh, mengerikan sekali. Apa mereka tidak takut? Misal, saya berikan contoh. Beberapa ustadz yang kita kenal dituduh tidak bersama ulama. Ini tuduhan yang sangat serius. Apa yang kau maukan dengan para asatidzah tidak bersama ulama? Tuduhan serius. Ini sangat mengerikan. Apakah mereka telah keluar dari ahlu sunnah menjadi ahlu bid'ah, atau bahkan bisa meninggalkan ulama? Maknanya adalah sampai tingkatan
kekufuran dan kesyirikan, wal'iyadzubillah. Tuduhan yang sangat serius. Ulama mana yang dimaksudkan? Apa buktinya? Apakah mereka terputus, tidak ada keterkaitannya dengan para ulama total? Ataukah dalam permasalahan tertentu yang tidak kunjung dibicarakan secara serius di hadapan ulama? Rujuk kepada kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan itu serius. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hati-hati dalam berbicara. Ada satu hal yang saya sebenarnya tidak mau berbicara. Malu saya ngomong. Siapalah Saiful Bahri ini? Anak kecil. Baru kemarin. Bukan siapa-siapa saya. Cuman karena ada dampak kepada dakwah, saya diminta untuk berbicara. Beberapa bulan yang lalu, ini sudah tersebar lama, saya dituduh mencela Syekh Rabi. Itu sudah lama, saya tidak bicara sama sekali. Ternyata ketika saya mau datang ke sini, itu diposting kembali, diviralkan lagi, disebarkan lagi. Saiful mencela Syekh Rabi. Yang mana? Tathabut dulu sebelum engkau menghukumi. Saya malu bicara ini, karena ini perkara pribadi, tetapi dibawa-bawa kepada dakwah. Ini yang jelek dan buruk. Di waktu itu saya bicara tentang masalah yang terjadi di kota Banjarnegara, di Jawa Tengah. Masalah terjadi, problem ikhwan satu salah paham dengan ikhwan yang lain. Awalnya itu gap, tetapi tidak kunjung diselesaikan. Akhirnya si A lapor kepada Ustadz A, si B lapor kepada Ustadz B. Akhirnya Ustadz ini nampak seperti berselisih. Perselisihan tersebut membawa kepada ikhwan yang lain. Akhirnya berkubu. Masalah ringan, salah faham atau ketersinggungan. Satu daerah kecil, bukan satu kabupaten, satu kecamatan pun tidak, satu intern. Masing seperti ini dilaporkan kepada Syekh Rabi. Beliau orang tua kita, ulama kibar yang sudah sepuh umurnya. Sakit-sakitan. Hal yang seperti ini disampaikan ke beliau, kasihan. Sampaikan kepada beliau hal-hal yang menyejukkan hati tentang dakwah, indahnya dakwah, banyaknya ma'ahid ahli sunnah, tulabul ilmi, belajar. Biar beliau senang. Problem per kecamatan disampaikan kepada Syekh Rabi. Berapa kecamatan di Indonesia, Pak? Hah? La haula wala quwata illa billah. Bukan menghina Syekh Rabi. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak satu menir pun, tidak sekecil biji darah kalau bisa dikata. Tidak ada terbesit sama sekali saya mencela Syekh Rabi atau tidak mau mengembalikan masalah kepada ulama. Tidak sama sekali. Tetapi mereka menggorengnya supaya nampak seakan-akan saya mencela Syekh Rabi dan tidak mau kembali kepada ulama, dan dibawa kepada ini contoh mereka memang orang-orang yang tidak mau kembali kepada ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ada permasalahan intern yang dirujuk kepada asatidzah yang mengenal. Karena person-person mereka kalau disebutkan kepada Syekh Rabi, tasawurnya, penggambarannya sangat luas. Ya Syekh ada fulan begini-begini. Siapa dia? Disebutkan dia begini-begini. Ya Syekh ada fulan. Capek Syekh mendengarkannya. Sudah sepuh. Loh, kesehatannya berkurang. Apalagi zaman sekarang ini, kita yang umroh sudah tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Bisa diri majlisnya Syekh,
Walaupun Syekh duduk atau terbaring di tempat tidurnya. Sekarang tutup sudah. Orang-orang khusus karena kesehatan beliau berkurang. Umurnya sudah 90-an. Yang saya tahu. Hadirin yang kami muliakan. Tiba-tiba tuduhan. Dibikin postingan. Ini kan cara-cara yang tidak baik. Tatsabut dulu. Jangan kau menghukumkan sesuatu yang tanpa kau bertatsabut. Digoreng sedemikian rupa. Dan kemudian untuk menjatuhkannya. Siapa yang membuat itu? Wallahu alam, saya tidak tahu. Saya tidak menggubrisnya. Saya tidak sama sekali. Itu sudah lama. Malu. Tetapi ketika muncul kembali, terasa tergelitik dalam hati untuk menjelaskan agar tidak salah faham. Walhamdulillah salafiyun bisa mengerti tentang hal itu. Sehingga tuduhan-tuduhan kepada asatidzah mereka begini, mereka begitu, sangat mengerikan tuduhan itu. Di antaranya ada di antara mereka yang mengatakan asatidzah syaitanun ahros, syaitan bisu. Ini kurang ajar sekali. Ada yang mengatakan asatidzah itu bukan asatidzah kibar. Kibar itu kan ustadz-ustadz besar. Tetapi mereka itu adalah asatidzah kibir. Ustadz-ustadz sombong. Kibir itu sifatnya iblis. Saya ingatkan kepadanya, sutuktabu ma qulta, ditulis ucapanmu ini oleh malaikat, hati-hati. Karena itu diucapkan kepada saya. Dimutlakan asatidzah semuanya adalah kibir. Wal'iyadu billah. Ngawur. Hal yang seperti ini akan tetap memecah belah. Bagaimana mungkin akan bisa bersatu? Adanya asab, celaan, wotaan, tikaman, cacian, makian. Apa yang dimaukan dengannya? Persatuankah atau perpecahankah? Kalau secara lisan kami ingin bersatu, secara lisan kami ingin bersatu. Bahkan ada yang mengatakan kami mengimis persatuan. Tetapi secara nyata perbuatannya adalah asab wa syatam, mencela dan menghina, bahkan menuduh sesuatu tanpa adanya bukti. Ini berarti perpecahan yang dimaukan, bukan persatuan.